Biar selama-lamanya dalam hidup kami menyembah Engkau. Sebab untuk itulah kami ada, untuk menjadi penyembah-penyembah-Mu yang menyembah Engkau dalam roh dan kebenaran. Kami bersyukur buat hari ini ya Bapa, hari yang baru yang Kau anugerahkan dalam hidup kami. Tatkala kami bangun di pagi hari, kami diberikan kesempatan untuk memuji Tuhan, menyembah Tuhan di rumah kami masing-masing. Sehingga di tempat di mana kami tinggal ada damai Tuhan, ada kasih Tuhan, ada kuasa Tuhan. Sehingga umat yang oleh anugerah Tuhan pagi hari ini menyembah-Mu di rumah mereka masing-masing. Setiap kami dilawat Tuhan, setiap kami dijamah Tuhan, setiap kami dipulihkan oleh Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Terima kasih. Pagi hari ini kami juga bersyukur buat kesempatan untuk kembali kami mendengarkan sebagian daripada firman-Mu. Roh Kudus urapi kami dengan roh hikmat dan wahyu sehingga kami mengerti akan kebenaran. Dan biarlah kebenaran ini yang memerdekakan hidup kami. Kami tidak mau ditipu lagi oleh permainan licik iblis. Kami tidak mau lagi kami ditipu lagi, didustai, dibohong. Sebab iblis adalah bapa segala dusta yang sering kali mengintimidasi kami. Tapi kami belajar dan terus belajar untuk tidak lagi termakan oleh tipu dayanya. Itu sebabnya pagi hari ini kami juga akan kembali belajar kebenaran firman-Mu. Roh Kudus urapi kami sehingga pada akhirnya kami dimerdekakan, kami diterangi, kami dituntun kepada jalan-jalan Allah yang sempurna. Bicara bagi masing-masing kami Bapa. Kami buka hati kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Wow, saudara dikasih dalam Tuhan, kita bersyukur karena pagi hari ini kita boleh menikmati hadirat Tuhan. Kita boleh sama-sama memuji Tuhan. Kita boleh sama-sama menyembah Tuhan di rumah kita masing-masing. Sebab Allah adalah roh. Dan di mana ada roh Allah, di sana ada kemerdekaan. Di mana ada roh Allah, di sana ada kuasa. Di mana ada roh Allah, di sana ada lawatan Allah. Haleluya. Sudah dikasih dalam Tuhan, kita masih ada dalam rangkaian khotbah tipuan iblis dalam kehidupan orang percaya. Saya rindu setiap kita terus diperlengkapi kebenaran firman Tuhan sehingga akhirnya kita mengerti ini yang menjadi kebenarannya. Saya tidak lagi mau ditipu oleh iblis. Saya tidak lagi mau dipermainkan oleh iblis. Saya tidak mau lagi jadi bulanan-bulanannya si iblis, sehingga akhirnya saya jatuh bangun dalam dosa. Sehingga akhirnya saya tidak lagi percaya bahwa apa yang baik itu pasti terjadi dalam hidup saya. Tapi kita mau mengerti bahwa iblis adalah bapa segala dusta. Dan kita dimerdekakan, kita mengerti akan kebenaran firman Tuhan. Haleluya. Kemarin kita sudah belajar banyak hal, saudara dikasih dalam Tuhan. Dan setiap bahasan firman Tuhan yang saya sampaikan dalam rangkaian tipuan iblis dalam kehidupan orang percaya, saya sudah bagikan di YouTube channel saya. Umat Tuhan yang baru pertama kali gabung pagi hari ini, bergabung dalam ibadah doa pagi secara online, dan saudara rindu untuk belajar lebih lagi, saudara bisa lihat di sana di YouTube channel saya, Glenn Latuheru. Saudara bisa lihat dan kita belajar kembali bersama-sama sehingga semakin hari kita semakin diperlengkapi oleh firman Tuhan ya. Hari pertama kita sudah belajar tentang tipuan iblis dalam kehidupan orang percaya. Saya sedikit review buat setiap kita semua. Yang pertama, tipuan iblis adalah iblis seringkali menaruh dalam pikiran kita, dalam hati kita, jika Allah Tuhan adalah Bapa yang baik, jika ada, kenapa harus ada perbuatan-perbuatan jahat menimpa hidup saya, iya kan? Jika Tuhan itu adalah Bapa yang baik, kenapa ada hal-hal jahat menghampiri hidup saya? Kita udah belajar hal itu dan kita sudah mengerti bahwa terkadang Tuhan pakai hal-hal yang buruk, hal-hal yang jahat untuk mendatangkan kebaikan. Ujung-ujungnya mendatangkan kebaikan bagi orang percaya. Yang kedua, apa yang menjadi tipuan iblis dalam kehidupan orang percaya? Dia menaruh dalam pikiran kita bahwa wajar kalau saya masih berbuat dosa karena saya masih manusia yang lemah. Wajar saya masih berbuat dosa karena saya masih penuh kelemahan. Akhirnya iblis menaruh sesuatu dalam pikiran kita untuk menghalalkan dosa dalam hidup kita dengan cara apa? Dengan cara menaruh pikiran dalam pikiran kita bahwa saya masih manusia, saya bisa berbuat dosa, wajar kalau saya jatuh dalam dosa. Nah, apa kebenarannya? Kemarin pun kita sudah belajar, saudara dikasih dalam Tuhan,
Kebenarannya adalah orang yang masih melakukan dosa adalah orang yang masih tinggal dalam kegelapan sampai saat ini. Iya kan? Karena Roh Kudus dalam hidup kita memampukan kita untuk mengatakan tidak kepada dosa. Amin saudara. Yang ketiga, tipuan iblis dalam kehidupan orang percaya adalah dia taruh dalam hati dan pikiran kita dengan kata-kata, untuk apa saya mengampuni seseorang yang bersalah kepada saya kalau orang itu tidak mau berubah. Lihat saudara, iblis mau kita tetap tinggal dalam kebencian, iblis mau kita tetap tinggal dalam sakit hati, kedendaman, iblis mau kita tidak melepaskan pengampunan dengan alasan untuk apa mengampuni orang yang besoknya nanti akan buat salah lagi kepadamu. Padahal itu adalah kuasa Tuhan. Dalam arti begini, kalau orang itu mau kembali lagi melakukan jahat kepada kita, itu bukan urusan kita, itu urusan dia sama Tuhan. Tapi bagian kita sebagai anak-anak terang, bagian kita sebagai anak-anak Tuhan adalah lepaskan pengampunan. Karena kemarin saya katakan, pengampunan selalu menguntungkan hidup kita. Amin. Pengampunan selalu menguntungkan hidup kita. Makanya Tuhan Yesus mengajarkan, ampunilah orang bersalah kepadamu. Kenapa? Karena dengan kita mengampuni, berkat Tuhan ada dalam kehidupan kita. Haleluya. Yang keempat, kemarin kita juga sudah belajar apa yang menjadi tipuan iblis dalam kehidupan orang percaya. Tipuan iblis yang keempat dalam kehidupan orang percaya adalah sekalipun, dengar baik, iblis seringkali menaruh dalam pikiran kita, sekalipun saya berbuat dosa, Allah tetap mengampuni saya. Maka ada yang disebut dengan tomat. Hari ini tobat, besok kumat. Hari ini berzina, besok tobat. Besoknya lagi berzina lagi, besoknya tobat lagi. Dengan menaruh pikiran seperti itu, akhirnya iblis memakai satu firman dalam 1 Yohanes 1 ayat 9. Gak apa-apa lah buat dosa, toh Allah adalah kasih. Dia ketika kita mengaku dosa kita, maka dia setia dan adil, dia mau mengampuni kita. Sehingga akhirnya kita mulai berpikir, oh iya ya gak apa-apa lah, saya hari ini bertobat, gak apa-apa lah, saya hari ini besok minta ampun sama Tuhan, nanti besok lagi kalau saya jatuh gak apa-apa lagi lah, kan saya sudah bisa diampuni sama Tuhan. Ini permainan licik iblis agar kita tetap tinggal dalam dosa. Ini permainan licik iblis agar kita tetap tinggal dalam kegelapan. Dengan perkataan, dengan pikiran bahwa Allah adalah kasih. Jangan lupa kebenarannya adalah Allah adalah kasih, tapi dia juga Allah yang adil. Maksudnya apa Allah adil? Allah yang menghukum setiap dosa. Karena Allah tidak pernah membiarkan dirinya dipermainkan. Saudara dikasih dalam Tuhan, kita mesti ngerti akan hal ini. Nah, hari ini kita belajar yang kelima. Saudara dikasih dalam Tuhan, apa yang menjadi tipuan iblis dalam kehidupan orang percaya? Yang kelima, saya pelajari tipuan iblis dalam kehidupan orang percaya adalah menginjil dan bersaksi itu bukan pekerjaan saya, tapi pekerjaan pendeta, tapi pekerjaan penginjil. Saya hanya jemaat biasa. Lihat liciknya saudara. Liciknya iblis itu, dia menaruh dalam pikiran kita, dia menaruh dalam hati kita dan mengatakan apa? Penginjilan itu bukan kerjaan saya. Saya punya usaha pendeta. Saya punya usaha, saya punya toko, saya punya keluarga, saya punya rumah tangga. Untuk menginjil, untuk bersaksi, itu urusan pendeta deh. Ya kan, hal-hal yang berbau rohani itu urusan pendeta, itu urusan penginjil, itu urusan anak-anak sekolah teologi. Saudara dikasih dalam Tuhan, kita sedang masuk dalam tipuan iblis. Kita akan belajar sama-sama siapa yang harus bersaksi, siapa yang harus menginjil. Apakah benar hanya pendeta, hanya penginjil, hanya yang sekolah teologi yang harus menginjil, yang harus bersaksi? Setiap kita harus menginjil, setiap kita harus bersaksi. Haleluya. Saudara dikasih dalam Tuhan, makanya ada istilah begini saudara. Saya bukan hamba Tuhan, saya cuma jemaat biasa. Nah, istilah-istilah seperti ini adalah istilah-istilah tipuan iblis. Kenapa saya bilang tipuan iblis? Lihat saudara, ada orang-orang nantinya memisahkan diri. Saya bukan hamba Tuhan, saya cuma jemaat biasa. Dilihat dari mana? Kalau dilihat dari penebusan Kristus, maka setiap kita adalah hamba Tuhan. Kenapa? Karena setiap kita sudah ditebus dari hamba dosa, diselamatkan oleh kematian Kristus, diangkat menjadi hamba Kristus, hamba Allah, hamba Tuhan Yesus. Jadi siapa itu hamba Tuhan? Orang yang hidupnya sudah ditebus dari hamba dosa, dari hamba kegelapan, dibelinya menjadi hamba Tuhan, menjadi hamba Yesus. Sama-sama taruh tangan kanan kita di dada, sama-sama bilang sama saya hamba Tuhan. Tulis di kolom komentar saat ini, saya hamba Tuhan.
Sehingga kita tahu status kita siapa. Ayo sekarang tulis, saya hamba Tuhan. Semua yang pagi hari ini ibadah pagi, tulis di kolom komentar, saya hamba Tuhan. Agar kita menyadari kita bukan hanya orang biasa. Kita hamba Tuhan yang hidupnya sudah ditebus, yang hidupnya sudah dibeli, yang hidupnya sudah dibayar lunas oleh darah Yesus. Kalau saya, saudara adalah hamba Tuhan, maka setiap kita yang hamba Tuhan ini harus bersaksi, harus menginjil. Jangan sampai kita termakan tipu daya iblis yang mengatakan saya cuma jemaat, pendeta, saya punya toko, saya punya kerjaan, saya punya usaha. Aduh, saya nggak punya waktu untuk menginjil. Lu kalau cari Tuhan berkatnya, lu kejar. Kalau berkarya di pekerjaan Tuhan lu nggak mau, gimana sih? Iya kan? Ini tipuan iblis supaya apa? Supaya kita tidak bisa dipakai Tuhan untuk merebut jiwa-jiwa. Nah, kita akan belajar sama-sama. Saudara lihat dalam Yohanes 20 ayat 21. Yohanes pasal 20 ayat 21. Yesus bilang begini pada saat Yesus bangkit dalam murid-muridnya. Kepada murid-murid, Yohanes 20 ayat 21. Maka kata Yesus sekali lagi, damai sejahtera bagi kamu, sama seperti Bapa mengutus aku. Dengar, sekarang aku mengutus kamu. Jadi kita setelah diselamatkan, nggak boleh hidup sesuka-suka kita gitu loh. Maka Rasul Paulus bilang, hidup yang sekarang kuhidupi bukan lagi aku yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Jadi kalau Tuhan Yesus bilang aku mengutus kamu sebagaimana Bapa mengutus aku, berarti kita ada tugas. Sama-sama bilang sama saya punya tugas. Betul saudara adalah pengusaha, betul saudara adalah ibu rumah tangga, betul saudara adalah tentara, betul saudara adalah polisi, betul saudara adalah dokter. Saudara punya profesi masing-masing, tapi saudara tetap hamba Tuhan. Amin. Kita punya profesi masing-masing, tapi setiap kita adalah orang yang sudah ditebus, hamba Tuhan. Dari hamba kegelapan, dari hamba setan, kita dibeli oleh darah Yesus, dimenangkan menjadi hamba Allah, hamba Yesus. Di tengah-tengah aktivitas kita, di tengah-tengah profesi kita, kita berkarya, kita bersaksi, kita menginjil. Jadikan itu sebagai gaya hidup saudara. Mungkin sebagian saudara bilang, tapi saya pendeta nggak cakap dalam berbicara. Tuhan Yesus bilang begini saudara, hendaklah semua orang melihat perbuatanmu yang baik. Supaya apa? Supaya mereka memuliakan Bapamu yang di sorga. Jadi kalau engkau tidak pandai untuk bercakap-cakap menginjil, atau engkau tidak pandai berkata-kata untuk bersaksi, lakukan firman dalam kehidupanmu. Lakukan firman Tuhan dalam kehidupan, maka orang akan melihat. Orang akan melihat dari buahnya. Ya saudara ya. Yesus bilang sama murid-muridnya, seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu. Jadi jelas, penginjilan, bersaksi, pengutusan adalah milik semua orang yang sudah ditebus oleh darah Yesus. Yohanes 15 ayat 26 dan 27. Apa yang dikatakan di sana? Yohanes pasal 15 ayat 26 dan 27. Firman Tuhan bilang begini, jikalau penghibur yang kuutus datang dari Bapa, yaitu roh kebenaran yang keluar dari Bapa, ia akan bersaksi tentang aku. Lihat ayat 27. Tetapi, ayo sama-sama baca. Tetapi, apa dibilang? Kamu juga harus bersaksi. Taruh tangan kanan kita di dada. Sama-sama bilang sama saya juga harus bersaksi. Amin. Itu sebabnya kenapa setiap pagi dalam ibadah doa pagi, saya mengajak setiap umat Tuhan untuk membagikan ibadah doa pagi ini. Karena minimal ketika kita gak bisa kemana-mana, ini ibadah doa pagi itu keluar saudara. Kita gak kemana-mana. Saya gak kemana-mana, tapi saudara bisa saya layani melalui media online. Saudara gak kemana-mana, tapi orang-orang yang ada di Facebook saudara, yang ada di akun-akun media sosial saudara, itu bisa terlayani oleh saudara dengan apa yang saudara buat.
Sampai sini ngerti ya kenapa saya selalu bilang bagikan ibadah doa pagi ini. Karena kita harus bersaksi, karena kita harus menginjil. Dan saya percaya ada banyak orang punya Facebook, ada banyak orang sudah main sosial media, ada banyak orang sudah memiliki gadget. Dan hampir semua orang setiap hari pegang gadget. Kita pakai alat komunikasi ini, kita pakai media sosial kita untuk memberitakan firman. Amin, saudara. Yes. Tuhan suruh kita bersaksi. Tuhan suruh kita menginjil. Tuhan suruh kita apa? Bersaksi, memuliakan nama Tuhan. Tetapi kamu juga harus bersaksi karena kamu dari semula bersama-sama dengan aku. Kisah Para Rasul ayat 1 sampai pasal 1 ayat 8. Saya mau kita banyak belajar. Ada banyak ayat firman Tuhan yang akan saya bagikan pagi hari ini, agar kita jelas bahwa bersaksi dan menginjil adalah tugas kita. Bukan hanya seorang pendeta yang harus bersaksi dan menginjil. Bukan hanya seorang anak-anak teologi yang sekolah teologi yang harus bersaksi dan menginjil. Bukan hanya mereka yang katakan penginjil yang harus bersaksi dan menginjil. Tapi setiap kita. Setiap kita yang tinggal dan sudah diselamatkan oleh firman Tuhan, sudah diselamatkan oleh darah Yesus, kita harus bersaksi. Kisah Rasul ayat 1 pasal 1 ayat 8. Tetapi kamu akan menerima kuasa. Sama-sama bilang sama saya punya kuasa. Kalau Roh Kudus turun atas kamu, dan kamu akan menjadi apa? Sama-sama bilang sama saya, aku akan menjadi saksi Tuhan. Jadi jelas dari ayat-ayat sebelumnya dan sampai ayat ini, Kisah Rasul 1 ayat 8, kita disuruh oleh Tuhan untuk bersaksi. Sebagaimana Tuhan Yesus diutus oleh Bapa untuk untuk menginjil, untuk bersaksi, maka kita diutus juga oleh Tuhan Yesus. Jadi jelas Kisah Rasul bilang ayat pasal 1 ayat 8, kalau kamu menerima kuasa, kalau Roh Kudus turun atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, Yudea, Samaria, sampai ke ujung bumi. Saudara lihat apa yang digenapi oleh firman Tuhan hari-hari ini. Itu terjadi. Sampai ke ujung bumi firman Tuhan bisa disampaikan. Orangnya ada di sini, tapi firman Tuhan tersebar kemana-mana. Wow, dahsyat. Dahsyat. Lihat saudara, ada banyak orang mendengarkan firman Tuhan. Karena siapa? Karena saudara dan saya. Kita mau jadi dipakai oleh Tuhan. Kita mau menjadi perpanjangan tangan Tuhan. Tapi semua kembali kepada kita sebenarnya. Ya, kalau kita nggak mau ya kita nggak bisa, Tuhan nggak bisa paksa kita. Tapi Tuhan bisa pakai orang lain. Kita nggak mau nggak apa-apa. Tapi alangkah ruginya ketika sang raja di atas segala raja, Tuhan di atas segala Tuhan yang punya langit dan bumi memakai kita dan kita menolaknya. Siapa kita? Kita adalah orang-orang yang sudah menerima kebaikan Tuhan, mengecap kasih karunia Tuhan. Tuhan kasih kesempatan buat setiap kita, agar melalui hidup saudara dan saya, ada banyak orang mendengar firman Tuhan. Ada banyak orang memuliakan nama Tuhan. Dia kasih kesempatan buat kita. Wow, ini kesempatan yang berharga. Coba lihat Roma 10 ayat 13 sampai 15. Roma pasal 10 ayat 13 sampai 15. Firman Tuhan bilang begini, sebab barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Jadi orang yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Lalu Rasul Paulus bilang begini, tetapi bagaimana mereka dapat berseru kepada Tuhan jika mereka tidak percaya kepada Dia? Bagaimana mereka dapat percaya kepada Dia jika mereka tidak mendengar tentang Dia? Bagaimana mereka bisa mendengar tentang Dia jika tidak ada yang memberitakannya? Ayat 15. Dan bagaimana mereka dapat memberitakannya jika mereka tidak diutus?
Seperti ada tertulis, betapa indahnya kedatangan mereka yang datang membawa kabar baik. Wow. Saudara dan saya adalah orang-orang yang membawa kabar baik. Saudara dan saya adalah orang-orang yang harusnya membawa kabar baik, kabar keselamatan. Kita diutus, kita dipakai. Tapi bagaimana orang bisa mengenal Yesus kalau tidak dikasih tahu tentang Yesus? Mungkin saudara bilang, tapi pendeta, pengetahuan saya tentang Alkitab terbatas. Mungkin saudara bilang, saya nggak sekolah teologi. Ya, saudara dikasih dalam Tuhan. Saya tanya sama saudara, saudara pernah mengalami kebaikan Tuhan? Tentu pernah. Saudara pernah ditolong oleh Tuhan? Pasti pernah. Itu saja yang saudara ceritakan buat orang-orang yang membutuhkan Tuhan. Saudara gak perlu ngejelasin Tuhan secara teologi yang ngejelimet. Orang akan pusing. Saudara cukup bersaksi Tuhan. Bagaimana saudara, kita cerita ke orang lain, saudara kita, keluarga kita yang mungkin belum kenal Tuhan. Ceritakan apa yang sudah Tuhan buat dalam hidupmu. Mereka mau terima, mereka mau dengar, itu bukan urusan kita. Yang penting kita udah bersaksi. Ada banyak orang keburu takut bersaksi dengan berpikir hal yang tidak. Jangan-jangan gue bersaksi nanti gue dicuekin, nanti gue dicuekin, nanti gue dijauhin, nanti gue dimusuhin rohani. Saudara dikasih dalam Tuhan, lebih baik kita dimusuhin manusia daripada kita dijauhi oleh Tuhan karena kita gak mau bersaksi. Untuk mereka dengar atau tidak, mereka terima atau tidak, itu bukan urusan kita, bagian kita. Ayat 14 dari Roma 10 tadi. Kita ceritakan dan memberitakan tentang Yesus, yang bagaimana Yesus sudah memulihkan hidup saya. Dulu saya seorang pecandu rokok, saya pecandu minuman keras, dulu saya suka onani, dulu saya suka masturbasi, dulu saya suka berzina, saya dulu suka minum mabuk, berjudi. Tapi ketika saya mengalami perjumpaan dengan Tuhan, Tuhan memulihkan saya. Itu kita ceritakan bagaimana perjumpaan kita dengan Yesus. Aduh, malulah pendeta, masa mesti ngomong-ngomongin. Bukakan pekerjaan iblis dulu yang pernah membuat kita terikat, sehingga orang yang terikat juga bisa mengalami pemulihan. Karena saya percaya ada banyak orang terikat hari-hari dan berkata, aduh kayaknya gak mungkin lah Tuhan bisa pulihkan saya, aduh kayaknya gak mungkin Tuhan bisa sembuhkan saya. Dengan adanya saudara bersaksi, orang itu akan memiliki pengharapan. Oh, kamu kok bisa dipulihkan Tuhan? Saya percaya berarti saya juga bisa dipulihkan oleh Tuhan. Sederhana, kita cuma bersaksi kok. Kita cuma menceritakan bagaimana Tuhan udah pulihkan kita. Kita cuma menceritakan bagaimana Tuhan udah sembuhkan hidup kita dari rumah sakit, dari ranjang orang sakit. Tuhan sudah sembuhkan kita dari keterikatan. Cukup ceritakan itu. Nggak usah kau bahas bahasa Yunaninya, bahasa Ibrani. Ya Allah, perlu kita belajar, tapi untuk bersaksi, saudara dikasih dalam Tuhan, ceritakan kebaikan Tuhan dalam hidupmu. That's it. Cukup itu. Amin. Mulai hari ini ajar, paksa diri kita. Dimanapun saudara berada, saudara ngelihat ada orang yang butuh pertolongan, saudara doakan, saudara bersaksi, saudara menyampaikan apa yang Tuhan sudah taruh dalam hati saudara. Karena apa? Karena hanya mereka yang berseru dalam nama Tuhan yang diselamatkan. Tapi bagaimana mereka bisa berseru kalau tidak ada yang memperkenalkannya Tuhan dalam kehidupan mereka? Saudara dan saya, kitalah yang akan memperkenalkan Kristus dalam kehidupan mereka yang belum mengenal Kristus. Sekali lagi saya ingatkan, gak usah dengan kata-kata yang ngejelimet, kata-kata yang susah. Gak usah. Cukup bersaksi apa yang Tuhan sudah buat dalam hidupmu. Cukup bersaksi tentang apa yang sudah Tuhan kerjakan dalam rumah tanggamu. Cukup bersaksi. Dengan kesaksianmu, saya percaya ada banyak orang kembali dibangkitkan imannya. Dengan kesaksian saudara dan saya percaya banyak orang kembali diberikan semangat untuk menjalani pergumulannya. Karena kita pernah mengalami kuasa Tuhan. Matius 28 ayat 19 dan 20. Matius 28 ayat 19 dan 20. Karena itu, lihat saudara, ini yang kita kenal dengan amanat agung. Inilah perintah Tuhan Yesus. Ini perintah yang harus kita kerjakan. Pergilah. Dengan kata lain, Tuhan Yesus mengutus kita. Jadikanlah semua bangsa muridku. Lihat,
Saudara nggak perlu jadikan banyak orang-orang di luar sana jadi orang Kristen, nggak perlu. Saudara cukup memperkenalkan Yesus. Saudara cukup memperkenalkan kasih Kristus dalam hidup mereka, bahwa ada satu pribadi yang mengasihimu, bahwa ada satu pribadi yang mau menyembuhkan hidupmu, memulihkan hidupmu, ada satu pribadi yang mau mengampuni dosamu. Kita sampaikan itu. Pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku. Baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Dan apa? Ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Ada jaminannya. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Jadi perkataan aku menyertai kamu sampai kepada kesudahan akhir zaman itu adalah menyertai orang-orang yang bersaksi, menyertai orang-orang yang menginjil. Dia sertai kita sampai kapan? Yohanes 15 ayat 16. Tuhan Yesus masih ngomong begini, saudara. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi aku yang milih kamu. Dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi. Lihat, lagi-lagi Tuhan Yesus mengutus. Pergi. Jadi maksudnya apa? Dari kata-kata Tuhan Yesus, kamu diutus, kita semua diutus. Tuhan gak mau setiap kita yang sudah diselamatkan hidup hanya untuk diri kita sendiri. Yang Tuhan Yesus mau, ayo sekarang waktunya kamu keluar dari zona nyaman kamu. Kamu pergi, kasih tahu sama orang-orang di sana bahwa kamu sudah dipulihkan, kamu sudah disembuhkan, kamu sudah mengalami kuasa dan lawatan Tuhan. Itu bagian kita. Aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap, supaya apa yang kamu minta dalam Bapa dalam namaku diberikannya kepadamu. Jadi saudara dikasih dalam Tuhan. Dari ayat-ayat yang pertama kali kita baca sampai dengan hari ini, sampai dengan saat ini, ayat itu menjelaskan bahwa Tuhan Yesus mau agar setiap orang yang sudah diselamatkan olehnya diutus. Jadi kembali lagi, penginjilan, bersaksi bukan hanya bagian daripada pekerjaan pendeta, bukan hanya bagian dari pekerjaan penginjil, bukan hanya bagian daripada pekerjaan orang-orang yang bersekolah teologi, tapi itu adalah tugas dan tanggung jawab setiap kita. Kita punya profesi berbeda-beda. Ada profesinya macam-macam, saudara. Tapi semua memiliki tugas yang sama. Engkau adalah hamba Allah. Engkau adalah hamba Yesus. Dan tugas seorang hamba adalah memuliakan tuannya, memberitakan bahwa dia punya Tuhan yang baik. Kenapa kita perlu menginjil? Kenapa kita perlu bersaksi? Yang pertama, kita perlu menginjil, kita perlu bersaksi karena kita terlebih dulu mengalami kasih dan kuasa Tuhan. Kita terlebih dahulu mengalami, orang lain belum mengalami, kita terlebih dahulu mengalami. Apakah suatu kebetulan? No. Apakah karena kita lebih banyak berdoa? Bisa jadi. Tapi tujuannya, saudara dikasih dalam Tuhan, agar kita memperkenalkan Kristus yang telah menyembuhkan kita, yang telah melawat hidup kita, yang telah memulihkan hidup kita, kepada orang yang belum kenal siapa Yesus, kepada orang yang masih ragu-ragu dengan pribadi Yesus. Cukup ceritakan kepada mereka apa yang Tuhan sudah buat dalam hidupmu. Simple. Engkau tidak perlu menyusahkan dirimu dengan perkataan yang sulit untuk mengartikan, mengejawantahkan Kristus. Kalau engkau bisa, good. Kalau engkau mau belajar, itu baik. Tapi kalau memang kita terbatas dan itu menjadi penghalang kita karena kita tidak ngerti apa-apa, lalu kita gak mau menginjil, no, itu salah. Ajar mereka, kasih tahu kepada mereka bahwa saya sudah dijamah oleh Tuhan, saya sudah disembuhkan oleh Tuhan. Bahkan saya selalu bilang, ya kan, kalau doa-doa kita sudah dijawab oleh Tuhan, kasih tahu kepada orang, saya dijamah Tuhan, saya dipulihkan Tuhan. Engkau harus cari Tuhan. Sebagaimana Tuhan memulihkan hidupku, Tuhan pasti memulihkan hidupmu. Kita saksikan kepada orang lain. Jangan hanya kita sendiri, kita simpan buat konsumsi kita. Jadi yang pertama, kenapa kita perlu menginjil? Kenapa kita perlu bersaksi? Karena kita terlebih dahulu mengalami kasih Tuhan. Makanya Rasul Paulus bilang kepada anak didiknya Timotius dalam 2 Timotius 2 ayat 22. Coba saudara lihat. Timotius 2 ayat 2. Pasal 2 ayat 2.
2 Timotius 2 ayat 2, apa yang telah engkau dengar daripadaku, lihat, di depan banyak saksi, percayakanlah itu kepada orang-orang yang dapat dipercaya, yang juga cakap mengajar orang lain. Jadi begini, saya sudah diselamatkan, saya memberitakan Kristus kepada orang-orang yang belum diselamatkan. Kita ajar mereka juga untuk memberitakan Kristus kepada orang lain. Nanti orang itu mengajarkan juga kepada orang lain. Akhirnya tersebar. Istilahnya kalau di dunia medsos, media sosial, kita reshare, kita share kembali apa yang sudah kita terima, apa yang sudah kita diberkati di dalamnya. Dengan begitu akhirnya banyak orang terjangkau gitu, saudara. Karena iblis sampai hari ini juga cari jiwa. Alkitab katakan sampai saat ini iblis cari orang yang dapat ditelannya. Masa iblis aja sampai sekarang cari jiwa, kita nggak ngapa-ngapain? Wow. Iblis sampai saat ini cari jiwa, saudara. Dan dia tahu kedatangan Kristus semakin dekat, maka dia semakin gencar cari jiwa. Kita berleha-leha, kita bersantai-santai dan berkata, Tuhan bless me Lord, bless me Lord, bless me Lord. Kita lupa bahwa Tuhan sudah terlebih dahulu memberkati kita untuk menjangkau orang-orang di luar sana. Selalu saya katakan, bagian kita, masalah kita, pergumulan kita, ada Tuhan yang memulihkan. Tapi orang lain di sana, yang di luar sana, yang belum mengenal Tuhan, itu bagian kita. Sama-sama bilang sama saya, bagian saya. Ayo saatnya kita keluar. Ayo saatnya kita bersaksi. Ayo saatnya kita membawa kemuliaan bagi nama Tuhan. Jadi yang pertama, kenapa kita perlu menginjil? Kenapa kita perlu bersaksi? Karena kita terlebih dahulu mengalami kuasa Tuhan. Yang kedua, kenapa kita perlu menginjil? Kenapa kita perlu bersaksi? Agar kita merebut jiwa-jiwa yang saat-saat ini sedang berjalan menuju neraka. Kita rebut mereka. Karena ketika kita merebut mereka, iblis juga terus kerja keras untuk menipu manusia, untuk menipu anak-anak Tuhan, untuk menjalan mereka berjalan dalam kesesatan, berjalan dalam menuju neraka, saudaraku. Kita rebut mereka dengan apa? Dengan bersaksi, dengan menginjil. Tadi kita baca Roma 10 ayat 13 sampai dengan 15. Bagaimana mereka bisa berseru kepada nama Tuhan kalau mereka tidak pernah kenal nama Tuhan? Mereka bingung, saya harus berseru kepada siapa? Mereka bingung karena belum pernah mereka dengar tentang nama Yesus. Ataupun kalau pernah mereka dengar, mereka masih ragu apa benar ada orang yang pernah mengalami dengan Yesus. Kitalah itu. Ayo bersaksi, ayo menginjil. Kita rebut jiwa-jiwa yang hari-hari ini sedang dipakai iblis untuk menuju neraka. Karena Alkitab mencatat 1 jiwa diselamatkan, 1 jiwa, maka sorga bertimpik sorak. Ada pesta di sorga ketika 1 jiwa diselamatkan. Doa saya, biar Tuhan pakai setiap kita untuk merebut minimal 1 jiwa. Minimal 1 jiwa. Yang kita tahu orang itu hari-hari ini sedang berjalan menuju kesesatan, menuju neraka. Kita bersaksi. Kita memperkenalkan bahwa ada 1 pribadi yang mengasihimu. Ada 1 pribadi yang mau mengasihi hidupmu, mau memulihkan hidupmu. Dan pribadi itu bernama Yesus. Kenapa kita perlu menginjil? Kenapa kita perlu bersaksi? Yang pertama, karena kita terlebih dahulu mengalami kasih dan kuasa Tuhan. Karena kita terlebih dahulu, maka kita harus membagikan itu kepada orang lain yang belum pernah mengalami. Yang kedua, kenapa kita perlu menginjil? Kenapa kita perlu bersaksi? Agar kita merebut jiwa-jiwa yang hari-hari sedang berjalan menuju neraka. Dan yang ketiga, yang terakhir, kenapa kita perlu bersaksi? Kenapa kita perlu menginjil? Karena iblis dikalahkan oleh kesaksian kita. Saudara nggak tahu kan, kalau kesaksian kita itu punya kuasa? Saya kasih tahu. Wahyu 12 ayat 11. Saudara lihat dan saudara lakukan. Wahyu 12 ayat 11. Dan mereka, anak-anak Tuhan ini, hamba-hamba Tuhan ini, mengalahkan dia. Siapa dia? Iblis. Oleh darah anak domba. Yang pertama, iblis dikalahkan oleh darah anak domba. Yang kedua, dan oleh perkataan apa? Kesaksian mereka. Yes.
karena kesaksian kita, iblis dikalahkan. Jadi wajar kalau ada banyak anak-anak Tuhan yang sudah diselamatkan tidak mau bersaksi karena ditipu oleh iblis. Karena iblis sangat takut dengan kesaksian kita. Dia dikalahkan dengan darah anak domba dan kesaksian orang percaya. Yes, dia takut dengan kesaksian saudara. Makanya dia bungkam mulut kita agar kita gak bersaksi dengan banyak alasan. Ya lu kan belum sempurna, lu ngapain bersaksi? Gak usah bersaksi, bikin malu lu aja masih jatuh bangun dalam dosa. Lihat saudara, akhirnya kita terintimidasi dan tidak membuka mulut kita untuk bersaksi. Tipuan iblis, karena iblis tahu dengan kesaksian kita banyak jiwa diselamatkan, banyak jiwa direbut dari api neraka. Mulai hari ini saya ajak setiap kita, selesai ibadah doa pagi, engkau beraktivitas. Ibu-ibu, engkau pergi ke pasar, engkau belanja, engkau ketemu orang, ngomong. Jangan cuma taunya ngomongin orang, ngomongin Yesus dong. Iya kan? Ibu-ibu, bapak-bapak lagi ngopi-ngopi, share. Ceritakan. Orang mau bilang so rohani lah, so apa, itu urusan dia sama Tuhan. Bagian saya kerjakan. Simple, saya hamba. Saya cuma mengerjakan apa yang Bapa saya, Tuhan saya, Allah saya mau untuk saya kerjakan. Karena saya hidup dipelihara oleh Dia, bukan dipelihara oleh orang lain. Amin saudara. Rebut jiwa-jiwa yang menuju neraka karena bagian kita cukup bersaksi. Sekali lagi saya ingatkan, gak usah bersaksi yang ngejelimet, gak usah bersaksi yang susah-susah. Bersaksi saja apa yang sudah Tuhan Yesus buat dalam hidupmu, sehingga orang yang mendengarnya mendapatkan pengharapan. Ayo bersaksi. Kita berdoa. Bapa yang baik, kami mengucap syukur. Kami bangga memiliki Allah seperti-Mu. Kami ada oleh karena kasih setia Tuhan. Kami ada oleh karena kemurahan Tuhan. Kami ada karena Tuhan sendiri yang menyelamatkan kami dan menolong hidup kami. Hari ini kami dimerdekakan agar kami tetap terus membuka mulut kami untuk bersaksi. Kami bersaksi karena terlebih dahulu Tuhan menyelamatkan hidup kami, mempercayakan mujizat, mempercayakan kasih karunia itu terlebih dahulu kami nikmati. Sehingga akhirnya ketika kami sudah menikmati, maka sekarang ada tanggung jawab kami untuk kembali mengingatkan orang-orang yang masih jauh dari Tuhan, bahwa masih ada Tuhan, bahwa masih ada mujizat, masih ada kasih karunia Tuhan. Kami menginjil, kami bersaksi karena kami mengerti hidup kami sudah ditebus dengan darah yang mahal. Kami menginjil, kami bersaksi karena kami percaya ada banyak jiwa-jiwa yang hari-hari ini berjalan menuju neraka dan kami hanya diam saja. Oh Tuhan Yesus, ampuni kami. Hari ini kami mau menjadi perpanjangan tangan Tuhan. Hari-hari ke depan kami mau Tuhan mengirimkan jiwa-jiwa yang masih jauh dari Tuhan untuk dipertemukan kepada kami umat-Mu. Tuhan beri hikmat karena kami percaya Roh Kudus yang mengajarkan kami untuk berkata-kata. Sehingga akhirnya kami yang terbatas dalam menggunakan kata-kata hari ini, ketika Roh Kudus berkuasa atas kami, maka kami dapat bersaksi, kami dapat menginjil, kami bisa membawa nama Kristus dalam kehidupan kami. Dan kami percaya ada banyak jiwa diselamatkan, ada banyak jiwa dimenangkan. Terima kasih Tuhan Yesus. Hari ini kami menyadari kami tidak lagi mau hidup buat diri kami sendiri. Karena kami sudah diselamatkan oleh Tuhan. Sekarang bagian kami untuk merebut jiwa-jiwa untuk kemuliaan nama Tuhan. Hamba berdoa buat umat yang oleh anugerah Tuhan setiap hari bergabung dalam ibadah doa pagi. Oh Tuhan, mereka diperlengkapi oleh firman. Bahkan secara khusus hari ini apa yang Tuhan taruh dalam hati hamba sudah hamba sampaikan buat umat Tuhan. Berikan kami kemampuan, berikan kami keberanian untuk tetap terus membuka mulut kami, menyatakan kemuliaan Tuhan dimanapun Tuhan tempatkan kami berada. Mungkin itu di tempat usaha kami, mungkin itu tempat pekerjaan kami, mungkin itu di tempat bisnis kami, tempat dagang kami, mungkin itu di tempat sekolah kami, kampus kami, di mana-mana tempat Tuhan utus kami umat-Mu. Hamba berdoa, berikan umat-Mu ya Allah Roh Kudus keberanian, hikmat dalam berkata-kata. Jika itu yang menjadi doamu dan engkau mau dipakai oleh Tuhan, mulai hari ini taruh tangan kananmu di dada. Hanya engkau yang mau diperlengkapi, hanya engkau yang mau disiapkan. Taruh tangan kananmu di dada. Bapa, mereka yang meresponi firman-Mu pagi hari ini, mereka menaruh tangan kanan mereka di dada.
Tanda mereka mau untuk dipakai oleh Tuhan. Tanda mereka mau bersepakat dengan Roh Kudus untuk selalu bersaksi, untuk selalu menginjil buat orang-orang yang ada di sekitar kami. Karena kami mengerti hari-hari ini adalah hari-hari yang sukar. Ada banyak-banyak orang akan memiliki hati yang patah. Ada banyak-banyak orang memiliki semangat yang patah. Tapi kami ada untuk mereka, untuk membawa mereka hidup dan hidup yang pengharapan. Tuhan lihat setiap umat-Mu yang menaruh tangan kanan mereka di dada. Mereka siap dan mereka mau diutus. Ini kami, utus kami. Ini kami, pertemukan kami dengan orang-orang yang masih jauh dari Tuhan, sehingga kami dapat mempertanggungjawabkan iman kami kepada orang-orang itu. Hamba berdoa, perlengkapi setiap umat-Mu dengan kuasa dari tempat yang maha tinggi. Di dalam nama Yesus, di dalam nama Yesus terjadi. Terima kasih Bapa. Tak lupa hamba berdoa buat setiap pergumulan daripada umat-Mu. Mereka yang menuliskan pergumulan mereka di kolom-kolom komentar pada saat live Facebook ini berlangsung, mereka yang menuliskan di kolom-kolom chat pada saat live Zoom ini berlangsung, bahkan mereka yang nantinya akan membawa pokok-pokok doa mereka menuliskan di kolom komentar pada saat rerun Facebook ini. Bahkan mereka juga yang mengirimkan pokok-pokok doa mereka dalam mengirimkan melalui WhatsApp gereja Tuhan yang ada. Bapak hamba berdoa menyerahkan setiap pergumulan mereka ke dalam tangan Tuhan. Kalaupun Tuhan memang kehendaki, kalaupun Tuhan memang izinkan pergumulan ini untuk mereka lalui agar mereka dimurnikan, mereka diproses, mereka dibentuk, hamba berdoa meminta kuasa Tuhan, beri mereka kekuatan ya Allah, beri mereka kesanggupan, beri mereka kemampuan, beri mereka hati yang kuat di dalam nama Yesus, sehingga hati mereka tetap terus berharap dan setia kepada Tuhan. Berbarengan dengan hal tersebut, biarlah Tuhan ingatkan selalu untuk mereka pergi menginjil, pergi bersaksi. Dimanapun mereka berada, kemanapun mereka berada, Roh Kudus pimpin langkah mereka. Oh terima kasih Tuhan Yesus. Karena kami mengerti iblis tidak mau kami membuka mulut kami untuk bersaksi memuliakan nama Tuhan. Karena kesaksian adalah alat untuk menghancurkan iblis. Tapi hari ini kami mengerti, dengan kami bersaksi maka kami sedang mempermalukan pekerjaan iblis. Dengan kami bersaksi kami sedang menghancurkan pekerjaan iblis. Maka hari ini kami mau bersaksi dan tetap akan terus bersaksi. Mampukan kami untuk terus membuka mulut kami menyaksikan kebaikan Tuhan. Terima kasih Bapa. Teman-teman yang bergerak di media sosial, hamba juga berdoa biar melalui media-media sosial mereka, oh nama Yesus dimuliakan. Ada banyak kesaksian di media-media sosial anak-anak Tuhan hari-hari ini menjangkau jiwa-jiwa. Karena kami percaya Tuhan, Engkau memakai internet yang ada, Engkau memakai media sosial hari-hari ini juga untuk menjangkau, sehingga terjangkau sampai ke ujung-ujung bumi di dalam nama Yesus. Oh ke Tuhan Yesus, kami percaya waktu inilah waktu Tuhan. Makasih Bapa yang baik. Hamba berdoa menyerahkan ke dalam tangan-Mu setiap umat Tuhan, setiap pergumulan mereka masing-masing yang berserakan. Biar tangan Tuhan yang menopang, tangan Tuhan yang menyertai, tangan Tuhan yang menuntun. Mereka kuat dalam menghadapi badai, mereka kuat dalam menghadapi masalah, mereka kuat dalam menghadapi pergumulan, sehingga hari-hari hidup mereka adalah hidup yang memuliakan nama Tuhan. Betul kami punya pergumulan, betul kami punya masalah, tapi kami tahu dengan pergumulan dan masalah kami, Tuhan izinkan itu terjadi supaya ketika kami keluar dari pergumulan dan masalah kami bisa bersaksi kepada orang-orang yang ada dan memiliki pergumulan yang sama dengan pergumulan kami. Dan mereka dikuatkan dengan kesaksian kami, mereka diteguhkan dengan kesaksian kami. Hamba berdoa biar kuasa Tuhan turun atas mereka, bahkan setiap pergumulan doa-doa kami menyertai mereka di dalam nama Yesus. Pada akhirnya kami berdoa buat jiwa-jiwa yang masih jauh dari Tuhan. Kami berdoa biar Allah pertemukan kami dengan orang-orang yang masih jauh dari Tuhan, orang-orang yang nantinya akan kami saksikan kebaikan Tuhan kepadanya, akan kami injili. Tuhan pertemukan kami dengan mereka, siapapun mereka, sehingga pada akhirnya melalui hidup kami mereka dikuatkan. Kami berdoa ya Tuhan juga buat bangsa kami. Kami mengasihi Indonesia, karena itu kami berdoa mengucapkan berkat buat Indonesia. Indonesia diberkati Tuhan, Indonesia diurapi Tuhan, damai Tuhan, shalom Allah ada atas Indonesia. Kami berdiri atas bangsa kami. Kami ucapkan berkat di dalam nama Yesus. Tuhan memberkati
Sehingga bangsa ini tetap bangkit, bangsa ini pulih dari pandemi COVID. Kami terus doakan sehingga setiap mereka yang terpapar semakin hari semakin menurun, bahkan setiap mereka yang sembuh semakin hari semakin bertambah-tambah dalam nama Yesus. Berkati mereka yang berdiri di garda terdepan Tuhan, dokter-dokter yang ada dan bergabung dalam ibadah doa pagi ini, suster-suster yang ada, perawat-perawat rumah sakit yang ada, bahkan mereka TNI, Polri, volunteer yang ada, kami doakan dalam nama Yesus. Biar mereka senantiasa dalam perlindungan Tuhan yang sempurna. Mereka dijaga, mereka disertai, mereka dipagari oleh kuasa Tuhan, sehingga mereka tetap terus bersuka cita mengerjakan apa yang menjadi tugas dan tanggung jawab mereka. Kami berdoa buat Bapak Presiden, Wakil Presiden. Kami berdoa buat jajaran menteri yang ada. Kami berdoa buat Bapak Panglima TNI, Bapak Kapolri. Kami berdoa buat Ketua BNPB, Ketua BNPT. Kami berdoa buat KPK di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa ya Tuhan buat keamanan bangsa ini. Kami ucapkan berkat pemimpin-pemimpin bangsa, pemimpin-pemimpin daerah, gubernur, wali kota, bupati. Kami doakan dalam nama Tuhan Yesus, biar setiap mereka berkarya terus dan hidup takut akan Tuhan. Tuhan pakai hidup mereka untuk menyatakan kasih kuasa kemuliaan Tuhan atas bangsa kami. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus, setiap rancangan-rancangan orang jahat, setiap orang-orang yang menabur roh perpecahan atas bangsa kami doakan mereka disingkapkan dalam nama Yesus, sehingga mereka dijamah Roh Kudus, mereka dipulihkan oleh kuasa Tuhan. Bahkan setiap orang-orang yang mengambil keuntungan di masa-masa pandemik ini, kami doakan mereka, mafia-mafia alat kesehatan, mafia-mafia rumah sakit, mafia-mafia obat-obatan, kami doakan disingkapkan dalam nama Yesus, terbuka semuanya dalam terang, dan kami doakan mereka dijamah Roh Kudus, mereka dilawat Tuhan, dipulihkan di dalam nama Yesus. Bangsa Indonesia dikasihi Tuhan, bangsa Indonesia diberkati Tuhan, bangsa Indonesia diluputkan dari segala yang jahat. Terima kasih Bapa. Pada akhirnya kami bersyukur buat pagi hari ini. Terima kasih buat lawatan-Mu, terima kasih buat benih firman-Mu, terima kasih buat setiap pujian penyembahan yang kami naikkan dan kiranya menyukakan hati Tuhan dan memuliakan nama Tuhan atas hidup kami. Dan pada akhirnya kami akan kembali ke dalam aktivitas kami masing-masing. Umat Tuhan, angkatlah kedua belah tangan-Mu dan terimalah berkat Tuhan. Hamba ucapkan berkat buat umat-Mu ya Tuhan. Mereka yang memulai hari ini bersama-sama dengan firman-Mu, kami percaya mereka melangkah dalam kuasa, mereka berjalan dalam kasih karunia, mereka melihat kemenangan di sepanjang hari berjalan, bahkan mereka terus bersaksi dan memuliakan nama Tuhan di tengah-tengah hidup mereka. Turunlah berkat Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan sendiri yang menyertai mereka, Tuhan sendiri yang menuntun dan menjalani hidup mereka, mengarahkan mereka dalam seluruh rencana dan rangkaian hidup mereka, disertai oleh Tuhan di sepanjang hari ini. Dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hamba ucapkan berkat. Mereka diberkati, usaha dagang pekerjaan mereka diberkati, rumah tangga, keluarga, anak, suami, istri mereka diberkati Tuhan, orang tua mereka diberkati Tuhan. Kami berdoa dalam nama Yesus sehingga kesehatan mereka juga turut diberkati oleh Tuhan. Hal-hal yang baik Allah kerjakan atas hidup mereka. Dalam nama Yesus kami berdoa. Sama-sama kita katakan amin. Amin. Haleluya. Puji Tuhan. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, saudara dan saya adalah hamba Tuhan. Amin. Karena kita adalah hamba Tuhan, terus bersaksi, terus menginjil, terus sampaikan firman Tuhan di tengah-tengah kehidupan kita. Sehingga melalui hidup kita, nama Tuhan dipuji, nama Tuhan dipermuliakan. Kita ketemu besok di hari Sabtu. Secara khusus saya akan berdoa buat pokok-pokok doa saudara secara detail, secara rinci. Dan pastikan kita ketemu besok jam 4.30, setengah 5 waktu Indonesia bagian Barat, dan 5.30 waktu Indonesia bagian Tengah, Wita, dan 6.30 setengah 7 waktu Indonesia bagian Timur. Jadi ayo bergabung bersama-sama, bagikan ibadah doa pagi ini, sehingga banyak orang turut diberkati, banyak orang pada akhirnya mengerti bahwa saya hamba Tuhan, saya harus bersaksi. Tuhan Yesus memberkati setiap kita. Selamat pagi, shalom, shalom.